Banyak negara yang pindah ibu kota dan berhasil. Syaratnya itu maksimum 2 jam dari ibu kota yang lama. Itu terjadi New Delhi, hanya 1 jam setengah dari Old Delhi. Putrajaya, Malaysia, hanya 1 jam dari Kuala Lumpur. Ya, tapi begitu ibu kotanya terlalu jauh, seperti di Brazilian City, perlu terbang 4-5 jam, gagal. Ya kan, negara-negara yang bikin ibu kota baru, jaraknya 4-5 jam, rakyat nggak ke sana, orang bisnis nggak ke sana. Ya, ini hanya jadi monumen nanti. Sejumlah pakar menilai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa terancam menjadi kota mati. Tujuan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan adalah kekeliruan cara berpikir. Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota. Negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya. Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota, yaitu hanya 2 jam dari Washington DC. Ya. Yang kedua, apakah ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah? Kagak. Cara yang paling gampang mengubah undang-undang alokasi khusus. Saya dulu yang bikin tahun 2001, yaitu kabupaten dan provinsi yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat 10% dari hasil ekspor. Itulah kenapa Riau, Balikpapan, Samarinda maju, karena ada uang dari pemerintahan pusat. Nah, undang-undang itu aja diubah. Misalnya ditambahkan kabupaten dan provinsi yang menghasilkan batu bara dapat 10% dari ekspor. Wah, Kalimantan maju. Kota seperti organisme yang tumbuh menyerap sumber daya, melakukan proses produksi dan kemudian mati. Ada kota yang hidup dan mati, ada kota yang belum sempat hidup sudah mati. Pemindahan ibu kota atas pemerataan pembangunan adalah proyek yang tidak punya basis teknokratik dan cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan ibu kota karena dianggap tidak terbendungnya beban sosial ekonomi Jakarta justru tidak relevan karena Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi. Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi optimisme kepada kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan satu kota, tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua, siapa yang menghasilkan mineral dapat 10% dari ekspor, maka Sulawesi, Maluku akan kaya raya. Yang punya sumber maritim, ikan atau rumput laut dapat 10% dari ekspor. Maluku dan daerah pantai lautnya akan kaya raya, rakyatnya makmur. Jadi mohon maaf Mas Jokowi, sampean itu melindurnya kebanyakan. Masa bikin istana bisa bikin makmur? Dan yang kedua, kurangi pajak. Hari ini kan pajak semua sama seluruh Indonesia. Ya pengusaha tetap mau di Jawa. Tapi kalau kita beri pajak misalnya di NTT, ya kan, di Maluku cukup 10% aja daripada kagak ada. Ya pengusaha pindah ke Maluku, ke NTT. Sementara itu, pesimisnya Tiongkok berinvestasi di IKN setidaknya meloloskan Indonesia dari jebakan Cina. Cina lewat program inisiatif sabuk dan jalan santer secara internasional disebut jebakan jalur sutra. Beberapa negara telah terjebak utang Cina, seperti Mesir, terkait pemindahan ibu kota baru negara ini. Inisiatif sendiri terus dilobi oleh Presiden Jokowi lewat pertemuan berulang kali dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, ibu kota Cina. Hanya saja upaya itu tidak berhasil. Cina melihat bahwa IKN Nusantara tidak menjanjikan, alias tidak menguntungkan, karena lokasinya terisolasi dari keramaian. Ditambah, gelontoran utang Cina telah merambah ke banyak sektor, termasuk proyek kereta api cepat dan proyek jalan tol. Apalagi, penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta merupakan pangsa besar bagi produk-produk Cina. Jadi mohon maaf Mas Jokowi, sampai ngelindur kebanyakan. Ini proyek abal-abal dan janji sampean kan
Berkali-kali udah nggak benar. Ini nggak pakai anggaran negara, proses kayak kereta api cepat. Yang terjadi semuanya sampai titik ini pakai anggaran negara. Terus Mas Jokowi panggil Taipan, ya mereka kan takut. Mereka juga mau dapat sesuatu di luar itu. Disuruh investasi di IKN ya mereka mau, tapi mereka dapat sesuatu yang lebih mahal lagi di luar itu. Melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Nah, yang ketiga, ini kan kebangetan. Hak kepemilikan tanahnya diperpanjang sampai 160 tahun. Satu, ini lebih lama dari kekuasaan Inggris di Hong Kong yang cuma 90 tahun. Yang kedua, ini mendiskriminasi rakyat Indonesia di tempat lain yang hanya boleh memiliki tanah, ya, atau pakai hak APH, hak penguasaan hanya 30 tahun. Habis itu harus diperpanjang, belum tentu diizinkan. Kok orang asing, nanti kebanyakan pasti dari Beijing, dari Cina daratan, dikasih hak buat menguasai 160 tahun. Mas Jokowi ini melanggar prinsip daripada undang-undang kita, melanggar prinsip dari undang-undang agraria. Ingat loh, sampai itu nggak akan kuasa terus, nggak usah ngabal-ngabalin lagi soal IKN ini. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sebelah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN. Keduanya dimungkinkan melihat mega proyek besutan Jokowi ini banyak masalah dan tidak jelas arahnya, makanya mereka mundur. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Baru disiapin, ya kan? Ya. Kemudian juga airnya juga dalam proses disiapin. Listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu. Tapi Juli ini Bapak akan Ya melihat itu tadi kesiapan itu, kalau itu siap. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat IKN minggunya tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur dan itu biasa dalam proyek besar. Dan IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Enggak seperti itu, banyak yang baru.